dalam keadaan sehat. Sebelumnya, perkenalkan saya Elza Nora Afrita dengan NPM A1D018014 perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan teori evolusi Lamarck, Weismann, dan Darwin. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, banyaknya ilmuwan yang telah mengajukan teori evolusi, di antaranya teori evolusi menurut Lamarck, teori evolusi menurut Charles Darwin, dan teori evolusi menurut Weismann. Baiklah, di sini saya akan membahas teori evolusi Lamarck versus teori evolusi Darwin, di mana salah satu contoh dari teori evolusi yang terkenal adalah mengenai evolusi panjang leher jerapah. Menurut Lamarck, bahwa panjang leher dari jerapah ini disebabkan karena adanya aktivitas dari nenek moyang jerapah. Dahulu leher jerapah tidaklah panjang, akan tetapi karena makanannya dedaunan pada pohon yang tinggi, sehingga jerapah akan menggapai-gapai hingga lehernya menjadi panjang. Nah, sifat leher jerapah panjang inilah yang kemudian diwariskan kepada keturunannya, sehingga akhirnya semua keturunan jerapah memiliki leher yang panjang. Kemudian, teori dari Lamarck ini berbeda dengan teori evolusi Darwin, di mana Darwin berpendapat bahwa panjang leher jerapah ini berbeda-beda karena adanya variasi dalam populasi jerapah. Perbandingan teori selanjutnya yaitu antara teori evolusi Darwin dengan Weismann, di mana kedua teori ini sebenarnya tidaklah bertentangan. Teori evolusi dari Weismann ini lebih menjelaskan tentang teori seleksi alam yang telah dijelaskan oleh Darwin, di mana seleksi alam merupakan sebuah teori yang berpendapat bahwa makhluk hidup mampu beradaptasi, mampu bertahan hidup sehingga muncullah variasi, di mana variasi ini seperti variasi dalam kepintaran, tinggi badan, warna kulit, dan lain sebagainya. Menurut Weismann, perubahan dari sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak dapat diwariskan, namun evolusi merupakan gejala dari seleksi alam terhadap faktor genetik. Sedangkan Darwin berpendapat bahwa evolusi terjadi melalui seleksi alam. Jadi, sifat leher panjang atau pendek pada jerapah ini dikendalikan oleh gen. Gen untuk leher panjang bersifat dominan, sedangkan gen untuk leher pendek bersifat resesif. Karena jerapah berleher pendek tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan, maka jerapah akan punah, sehingga menyisakan jerapah dengan gen berleher panjang. Perbandingan terakhir yaitu teori evolusi menurut Lamarck versus teori evolusi menurut Weismann, di mana terjadi perbedaan pendapat antara Lamarck dan Weismann. Menurut Lamarck, evolusi terjadi karena hasil adaptasi antara makhluk hidup terhadap lingkungannya. Sedangkan teori evolusi menurut Weismann bahwa proses evolusi terjadi karena adanya seleksi alam terhadap faktor genetik variasi yang diwariskan dari induk kepada keturunannya, bukan diperoleh dari lingkungannya. Weismann membutuhkan teori dengan mengawinkan dua ekor tikus yang masing-masing ekornya telah dipotong. Kemudian, anak-anak yang sudah dewasa dipotong ekornya dan dikawinkan kembali dengan sesamanya. Nah, hasilnya anak-anak dari tikus tersebut tetaplah berekor. Dari percobaan ini dilakukan sampai 21 generasi dengan hasil yang tetap sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa di dunia ini banyak persamaan. Artinya kalau kita punya persamaan, misalnya golongan darah, bentuk wajah, warna kulit, dan juga karakter. Dari hal tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa kesamaan-kesamaan tersebut merupakan bukti bahwa adanya kekerabatan. Jadi, bila kita kelompokkan pada hewan vertebrate, yaitu ikan, amfibi, paus, reptil, mamalia punya kekerabatan, artinya kemungkinan mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Ini menunjukkan adanya evolusi perubahan pada makhluk hidup yang berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama sehingga terbentuk spesies baru. Jadi, evolusi berlangsung secara terus-menerus. Nah, demikianlah keseluruhan materi yang tentang perbandingan teori evolusi Lamarck, Weismann, dan Darwin. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.